Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Nah, keterlambatan penetapan APBD terhadap pengelolaan keuangan desa ini terjadi karena terkendalanya penyelenggaraan pemerintah desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, dan program pemberdayaan desa, serta terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD ya. Nah, yang pertama itu adanya keterlambatan dalam penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan RE-APBD sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD pejabat bupati. Nah, kemudian faktor yang kedua itu DPRD tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA, PPAS, dan RAPBD. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu DPRD mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD. Kemudian yang keempat, adanya ketidakpercayaan dari DPRD terhadap pejabat atau eksekutif dalam penyusunan APBD. Kemudian yang kelima, kurangnya kompetensi dari anggota DPRD dalam melakukan pembahasan APBD. Kemudian yang keempat, peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan pemerintah selalu mengalami perubahan setiap tahunnya. Kemudian yang ketujuh, alasan politik, yakni adanya pertentangan politik antara sebagian anggota DPRD dengan pejabat bupati. Nah, adapun tips atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD. Nah, caranya itu yang pertama, peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui BIMTEK, bimbingan teknis, atau workshop tentang penyusunan APBD. Kemudian dalam pelaksanaan BIMTEK tersebut perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD, dan anggota DPRD itu sendiri. Kemudian upaya yang kedua itu membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Kemudian eksekutif atau bupati dalam hal ini perlu melakukan kompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran. Nah, semua tetap harus didasarkan pada kepentingan rakyat atau masyarakat. Kemudian upaya yang ketiga yaitu pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Nah, apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif. Nah, kemudian upaya yang keempat yaitu peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Nah, konsistensi aturan dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Nah, selain itu, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya dikeluarkan tepat waktu, tidak melebihi proses penyusunan APBD. Kemudian yang kelima yaitu transparansi dalam proses penyusunan APBD. Nah, dimaknai dengan keterbukaannya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD, sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir. Nah, pembahasan yang kedua setelah pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Nah, yang kedua itu perencanaan pembangunan daerah. Nah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kegiatan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipat, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Nah, ada 4 prinsip utama sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Kemudian prinsip yang keempat, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan bersama berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu keuangan dan aset daerah. Nah, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpangan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamatan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindatanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, kemudian tuntutan ganti rugi. Nah, adapun prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. Kemudian ada 3 prinsip dasar dalam pengelolaan aset daerah. Yang pertama itu adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan dan pemanfaatan secara efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga adalah adanya pengawasan atau monitoring. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan aset daerah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada semua penonton. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.